Alia sekarang terlihat menutup aurat juga ya, kayak 2 kali ya. Aduh ya Allah, aku tuh ya Allah dijabah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah karena salah satu doanya itu emang. Iya, karena aku ingin anak-anakku soleha pasti ya, soleh dan soleha. Bener. Gitu. Dan ketika aku melihat Alia mempunyai minat gitu untuk kajian gitu kan dan terlihat cantik dengan hijabnya. Pasti semua orang tua perempuan ketika melihat begitu, wah langsung Allah ya kabul ya Allah. Proses amatorik itu gimana sih amatorik? Nggak mau ketinggalan ya, nggak mau ketinggalan. Karena amatorik udah sering ketemu ya. Ya Allah. Yang pasti sih begini ya, aku juga nggak mau mendahului Allah gitu kan. Dalam arti nanti ketika kita udah merancang, menggambar semuanya, nanti kejadiannya kayak aku lagi dulu. Iya. Ya kan menggambar punya posisi hebat dalam partai politik, ya kan udah gitu tinggi, jabatan tinggi, harta banyak, kekuasaan melimpah, cetrek gitu. Aja. Jadi sekarang saya juga ajarin ke Alia, Sahwa dan Kianu untuk pokoknya apapun itu serahkan ke Allah. Alia itu kan kemarin juga pas ada Free Palestine ikutan posting tapi banyak yang mencibir. Coba kita lihat nih artikelnya dulu ya. Naon sih diapain aja cing coba. Ada artikelnya. Tuh ikuti aksi bela Palestina, Alia Masyaid kena cibir netizen. Kenapa? Katanya ya. 50% ini mah katanya buat konten selfie mulu katanya. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya aku katakan ke Alia pokoknya hidup itu kan cuma masalah engkau dengan Allah gitu. Apapun yang kau lakukan pasti 50% orang tidak akan menyukai. Betul. Sebagus apapun gitu kan, seperfect apapun, itu memang kontradikti itu Allah ciptakan untuk Alia kuat gitu. Dan insya Allah sih Alia sih. Tapi sebetulnya ya kita tuh tidak bisa menilai orang dari postingannya dan lain-lain. Bisa jadi postingan itu untuk mengajak, yuk saya sudah bersikap, kamu bersikap juga nggak bisa gitu. Iya. Kan urusan hati nggak ada yang tahu ya. Betul. Tapi pernah ini nggak misalnya teh curhat gitu, udah nggak tahan ini sama komen-komen kudu kumaha, pernah curhat gitu? Alia itu kuat ya dan aku yakin dia mewarisi kekuatan aku juga ketika melihat aku di dalam. Ya. Jadi kalau hanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak mengenakan telinga, aku yakin karena aku selalu berpesan, Alia taruhnya cuma sampai di sini, jangan di sini, ya. Karena kalau apapun itu, apapun yang juga yang kau miliki, jangan pernah kau taruh di sini. Karena di hati itu hanya tempat bersemayamnya Allah. Ngomong-ngomong tentang Alia, itu amatorik itu udah ada titik bahagia. Kalau saya yang penting Alia itu jadi makin rajin sholatnya. Sekarang tuh. Jadi makin punya keinginan untuk ikut kajian. Kalau bagi saya nanti masalah jadi enggaknya itu adalah hal yang kedua. Tapi masalah untuk tertarik ikut kajian itu udah merupakan hadiah loh dari Allah loh. Itu kan kalau jadi enggaknya jadi menikah itu ya. Tapi pacaran sih mereka tuh sebetulnya. Ada yang kan ta'arufan tapi kok deket-deket gitu segala macem gitu. Gitu ya. Ada aja beritanya sekarang tuh. Pokoknya rame banget lah ya. Tapi kan kayaknya Alia harus jawab sendiri. Nah masalah hati kan masalah masing-masing ya. Kita lanjut lagi yuk, karaoke lagi yuk. Ayo. Karaoke top. Yang belum dipilih itu ada Bento, ada Mengenangmu sama Surat Cinta. Ya udah ikutin aja ya berarti Surat Cinta. Surat Cinta Vina Panduwinata, oke. 1, 2 dan 3 ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Oke, sebentar. Nur, dan tadi gayanya sosok kayak penyanyi. Coba Nur. Coba nyanyi Nur. Nyanyi bisa. Nyanyi. Di naik deh nadanya naik ya, Ical ya. Naik. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun Nah kieunya baby, nah beda. Kok bagus kan sesuai ngomong. Nur.
nggak Nur sesuai. itu di sini tuh harus lucu. Jangan bagus-bagus. Kurang ruas ya. Iya, kalau Nur udah lucu, bagus, apa habis. Ada cerita nggak sih mengenai surat cinta? Kalau cerita surat cinta ya, Saya lihat di postingan Instagram kemarin-kemarin saya ikut renyuh loh. aduh ya Allah. Jadi pas aku bebas itu kan aku baru berkesempatan bongkar-bongkar ya gitu ya. Jadi ya Allah nemuin barang-barangnya Mas Aji. Jadi emang ketemu, jadi aku juga punya satu agenda khusus tuh. Ternyata tuh dulu waktunya Mas Aji suka ngasih aku surat, aku tempel-tempelin. Itu rajin. Kan. Ya Allah Mas Aji tuh kayaknya hampir Tiap hari. setiap minggu tuh pasti ada aja. Nih, Itu punya bukan. buktinya. Iya Naon, ini coba. Kita punya buktinya loh. Gimana nih aku buka? Yuk. Nah, Ini beberapa, boleh kita liatin? boleh. Nih. Di kartu-kartu manis seperti ini. Karena ada ini kan tuh- ngeteknya pasti sama bunga kan ya. Iya. Masih disimpan ya. Bacain Nur atau apa-apa. My love Angelia. Angelina. Lian Oh naon, yang ku sekolah. sayang, I love you truly. Apa? AM tuh Aji Mas Said. Ruli AM, Aji Mas Said. Jadi ini kan lagu yang Mas Aji pakai buat nembak aku. Kau yang ku sayang. Jadi selalu apa-apa tuh Dear Angelina kau yang ku sayang. Gitu. Kayaknya ngingetin aku tuh. Dulu nembaknya juga pakai lagu. Ah ya Mas Aji ya Allah, Mas Aji itu romantis banget ya. Dulu juga suami kamu kan nembak pakai lagu goyang dompet kan. Goyang ngedompret. Goyang ngedompret. Kayak enggak banget deh. My dearest Angie, I hope we can be together again, but this time it's for real. Ini pas momen apa? Ada together again. Jadi tuh Mas Aji ngelamar aku tuh kan 3 kali dan 3 kalinya itu kan ayahku tidak menerima. Tuh, jadi Mas Aji tuh berusaha tuh ngeyakinin aku tuh untuk udah sih nikah sama aku gitu. Nah, jadi yang redaksinya begini tuh ada banyak sekali gitu. Karena Mas Aji tuh pengen udah sih Nji, maksudnya kalau bahasa sekarang tuh jadiin aja sih Nji, udah sih terima sih lamaran aku gitu. 3 kali. Mas Oh Aji sempet ditolak dulu sebelumnya. 3 kali justru ditolak Sama bapak? ya. Sama ayahku dan pertama ayahku dan ibuku, kemudian abis itu ayahku dan kakakku, kemudian akhirnya ayahku bilang kalau mau kalian menikahnya tapi beda agama. Tapi Mas Aji nggak mau. Mas Aji nggak mau dan Mas Aji tuh selalu udah Nji nikah sama aku, udah nikah sama aku. Akhirnya restu itu keluar. Enggak keluar juga, jadi kita nikahnya kan diam-diam. Akhirnya. Tapi akhirnya restu keluarkah sampai Jadi ketika ada Kianu, ya itu udah mulai. Tapi pas waktu kita bikin resepsi, ayah dan ibuku juga datang gitu, hadir gitu dengan kita bikinnya di Bali gitu dan kebetulan ayahnya Mas Aji masih ada waktu itu juga. Jadi Papa Yono tuh yang mengundang ayahku langsung. Dan dari situlah ayahku mengatakan bahwa ya sudahlah. Dia mengutip kata-kata Khalil Gibran kalau misalkan ayahku itu hanyalah busur panah. Saya sudah mencoba untuk mengarahkan Angie gitu kan. Untuk yang mungkin punya pasangan yang seiman. Terus mungkin juga nggak kerja di DPR gitu. Tapi anak panahnya ini mau kemana itu udah bukan kuasa saya. Nah, aku tuh nangis waktu itu gitu. itu salah satu bentuk restu sebetulnya. Bagaimanapun orang tua pasti ya ada doa terbaik terselip di dalam Dan doa. Mas Aji tuh ingin ngebuktiin ke ayah ibuku bahwa aku bisa ngejaga Angie gitu. Dan ini luar biasa dengan terpaan begitu besar masih bisa kuat seperti ini bahkan bisa berguna bermanfaat banyak orang. Keren loh, tepuk tangan loh buat Angie Nasrullah. Amin. Nanti kita ngobrol lagi aja Oh, ya. masih mau ngobrol. Nanti tapi sekarang kita iklan dulu. Kok gitu banget? Kok begitu banget sih? Tapi jangan gitu Nggak dong, usah lebih begitu, bagus. terlalu baku. Apa kan lebih bagus coba. Masih Coba. banyak lagi keseruan ntar yang kita tampilin. Terus? Emang masih Tetap jangan banyak? kemana-mana, tetap di FYP for your pagi. Cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Nur kan? Ih, Nur. Nur, kok lu Lihat terkenal? tahu, Nur? Nur. Lu tahu?